Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ruang BK, berjumpa kembali dengan saya di Ruang BK Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa ya, seorang wanita cantik, pinter dan keren. Selamat siang Ibu Ripia. Selamat siang Pak Pres. Oke. Pujiannya berlebihan sekali tadi ya. Ibu Ripia ini pemirsa seorang guru BK. Walaupun sebetulnya saya sendiri nggak suka memanggil guru BK itu. Saya lebih suka memanggil dia itu sebagai konselor. Karena tugas dia di sekolah adalah membimbing dan memberikan konsultasi. Ya. Oke, tapi saya tidak akan bicara panjang lebar mengenai profil Bu Ripia. Yang jelas Bu Ripia adalah guru BK di SMA Negeri 1 Cidahu. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol mengenai apa itu karir dan apa saja yang harus dipersiapkan dalam upaya menempuh karir itu. Oke, kita tanya langsung ke Bu Ripia. Bu Ripia, sebetulnya karir itu apa? Karir itu sebenarnya perjalanan hidup gitu. Jadi Karir itu perjalanan hidup. iya betul. Oke. Jadi pengertiannya itu lebih luas dibanding dengan pekerjaan gitu. Jadi pekerjaan, kemudian melanjutkan ke pendidikan, Iya. bahkan menikah sendiri pun itu Bagian dari karir. pencapaian karir, iya, Oh. bagian dari karir. Ya, jadi begini. Sementara banyak sekali orang menganggap bahwa karir itu dimulai setelah sekolah, ya kan? Iya, Itu iya. persepsi publik ya. Iya, betul. Karir itu dimulai setelah kuliah. Dan itu keliru ya, Bu ya? Ya sebenarnya kalau kita mau apa ya? Ya dari pengenalan gitu ya, Iya. dari pengenalan karir, proses karirnya itu dimulai dari sejak kecil juga bisa gitu. Misalnya pada saat TK mungkin ada apa ya, anak-anak pakai seragam polisi, pakai Ya, seragam TNI, iya. nah itu sudah termasuk ke pengenalan gitu. Nah, itu kan pengenalan ya. Iya. Pengenalan karir anak-anak bukan disuruh. Ada sekolah TK yang mengenakan seragam profesi tertentu ya. Iya. Itu kan pengenalan, Bu. Apakah mereka sekolah TK, sekolah SD itu sudah dianggap perjalanan karir? Kalau tadi Ibu mengatakan bahwa karir adalah perjalanan hidup. Iya, termasuk. Mereka bersekolah Betul. adalah perjalanan karir. Iya. Oke, sahabat Ruang BK, jadi dimanapun Anda, apapun profesi Anda, berarti sekarang Anda sedang menjalani karir Anda, gitu ya? Sedang meniti karir. Sedang meniti karir. Nah, kalau meniti karir berarti ada puncaknya, Bu. Puncaknya apa tuh, puncak karir itu? Mungkin tiap orang beda-beda ya, tergantung pada ya persepsi masing-masing gitu. Apakah itu bisa dikatakan cita-cita? Cita-cita bisa termasuk. Cita-cita adalah bagian. puncak karir. Tapi menurut saya tidak sih, Gimana karena maksud? berkembang gitu. Nah, maksudnya berkembang Misalnya itu gini, gimana, Bu? cita-cita Pak Ude misalnya jadi guru, Mm-mm. cita-cita Pak Ude jadi guru. Tapi kan di guru itu sebenarnya ada tingkatan karirnya kan. Jadi tidak hanya mandek setelah jadi guru ya sudah gitu, tapi kan ada naik golongan atau mungkin Pak Ude masih bercita-cita jadi kepala sekolah gitu. Sebenarnya kan kepala sekolah juga dari guru gitu kan. Kemudian atau mungkin jadi pengawas gitu. Jadi kan tidak hanya stuck Jadi guru, tapi memang ya terus Jadi mengembangkan diri. sahabat Rameka, jadi sebetulnya tidak ada yang disebut puncak karir kalau begitu ya, karena puncak karir sendiri atau cita-cita katakanlah itu berkembang ya. Iya. Jadi setiap orang melakukan revisi karirnya masing-masing. Oke. Nah, pemirsa, itu begitu ya, bukan definisi ya, penjabaran mengenai karir, bahwa sebetulnya karir seseorang itu berkembang sesuai dengan usia dan pertumbuhan mungkin ya. Iya. Jadi kalau waktu kita kecil ditanya cita-cita mau jadi apa, misalkan dulu saya cita-cita mau jadi sutradara gitu kan. Selama perjalanan hidup saya, cita-cita itu mengalami perubahan-perubahan dan penyesuaian-penyesuaian, dan itu berarti alamiah ya, Bu ya. Oke. Nah, lantas apa aja sih Ibu yang harus disiapkan sama kita dalam rangka menjalani karir kita itu? Yang pertama tentunya harus mengenal diri sendiri dulu. Mengenal diri sendiri, introspeksi bisa dikatakan begitu atau gimana? Ya mungkin introspeksinya lebih ke tahu Kelemahan, kita itu ya kelemahannya apa, terus kelebihannya apa, terus selain kelebihan berat badan pasti ya. ya betul.
Nah mungkin itu juga bisa jadi pertimbangan ya kalau misalnya kita berkarir jadi model gitu kan, mungkin jadi bahan pertimbangan ya, betul. Kemudian nilai terhadap suatu pekerjaan, kemudian kemampuan juga gitu, kemampuan diri dan keluarga. Kita coba rinci sedikit-sedikit ya pemirsa. Jadi yang harus dipersiapkan sama kita ketika kita mau meniti karir, pertama kita harus berupaya menilai diri kita sendiri, mengenal diri kita sendiri, kelebihan kita apa, kekurangan kita apa gitu kan ya. Atau dalam bahasa manajemen mungkin kita menganalisis diri sendiri, self analyzing gitulah. Kemudian yang kedua, setelah kita menilai diri kita, kita juga harus mengidentifikasi berbagai. Ya, kedua, mengidentifikasi berbagai jenis pekerjaan gitu. Melakukan identifikasi terhadap berbagai jenis pekerjaan, atau misalnya kalau mau melanjutkan ya berarti jurusan. Gitu. Atau mungkin yang mau menikah ya kehidupan menikah itu seperti apa. Oh iya. Jadi yang harus kita lakukan, persiapkan itu selain tadi menilai diri sendiri, melakukan identifikasi, terus apa lagi? Kita balik dulu ke yang pertama ya, tadi mengenal diri. Mengenal diri itu kan banyak ya, Bude. Karena yang saya temui gitu ya di sekolah gitu, banyak juga peserta didik ya tidak mengenal dirinya sendiri gitu. Kemudian gimana caranya dia agar tahu gitu ya apa potensinya, kemudian apa minat dan bakatnya seperti gimana tuh Bu metodenya, soalnya sampai sekarang juga kadang-kadang saya masih belum mengenal. Usia saya udah hampir 30 tahun usia saya, masih belum mengenal saya teh apa sih sebetulnya kelebihan saya gitu ya, selain dosa dan berat badan. Gimana caranya gitu mengenal diri sendiri itu? Ya, mungkin untuk jalan singkatnya gitu, kemudian yang lebih akurat memang dengan tes. Ada tes psikologi gitu ya, tes minat, tes bakat, tes kepribadian gitu. Tapi memang untuk tes-tes itu tidak mudah untuk mengaksesnya gitu, bahkan di internet pun hanya terbatas lah gitu, apalagi untuk tes-tes yang memang sudah akurat gitu, maksudnya sudah dapat tidak diragukan lagi gitu hasilnya gitu. Tapi memang untuk tes kepribadian, terus tes minat, kalau saya lihat-lihat sih ada banyak lah gitu di internet secara gratis gitu. Saya pikir mengenal diri sendiri itu bisa dengan cara merenung misalkan. Bisa, sebenarnya bisa, tapi ya sebagai bahan pendukung aja gitu. Apalagi sebenarnya anak-anak tuh inginnya tuh pintas gitu. Instan. Iya, maksudnya ya memang itu juga tidak instan sih ya, harus ngisi soal dulu gitu. Tapi kalau misalnya diajak untuk tadi gitu ya, seperti merenung kayak gitu, mereka tuh agak kebingungan juga gitu. Kadang tidak bisa mendefinisikan gitu kalau misalnya. Jadi tetap aja kita butuh instrumen betul, butuh gitu. Alat ukur gitu. Jadi sebagai ya bantuan aja sih gitu. Sebenarnya memang tes itu juga tidak jadi patokan untuk mengambil keputusan gitu ya. Ya, tapi intinya bahwa mengenal diri sendiri itu penting ya Bu, untuk menentukan rute karir atau jalur karir lah. Dalam bahasa manajemen mungkin dikenal career path. Career path yang saya tahu itu jalur karir mungkin ya. Oke, jadi jangan sampai kita mengenal diri kita itu setelah usia kita menjelang 70 tahun. Baru kita sadar, oh ternyata saya ahli di bola voli, usia kita udah 70. Jadi lebih baik kita mengenal diri kita sejak dini ya. Iya, betul. Caranya tadi dengan melakukan tes yang terstruktur gitu ya. Kemudian boleh juga merenung ya, bermeditasi, merefleksi diri. Oke, selain itu apa lagi Bu? Atau misalnya mau tahu nih gitu minat atau bakatnya gitu ya. Kalau misalnya mau
tahu minat itu kan ketertarikan gitu ya. Jadi mungkin mereka lebih mudah gitu untuk mengetahuinya, mereka tertariknya ke apa gitu. Ya misalnya olahraga, seni dan sebagainya gitu. Kalau misalnya untuk bakat, tahu kita bakatnya di mana, mungkin salah satunya yang gampang aja lah ya gitu. Kalau misalnya pernah ngegambar terus dipuji orang, atau misalnya A dan B itu menggambar binatang misalnya, tapi dia lebih binatang, cepat jangan ngomong binatang, ngeliatnya ke saya sih. Nggak gambar binatang pas ke saya ngelihatnya. Misalkan ya 2 orang itu nggak gambar binatang, terus Iya. gimana? Nah tapi si A itu misalnya lebih cepat menggambarnya, atau misalnya lebih detail gambarnya. Nah itu bisa dijadikan gambaran Satu referensi. satu referensi. Kalau misalkan dia menyukai, Betul. dia mengerjakan sesuatu dengan sukacita, itu bisa dianggap Itu lebih kecenderungan lebih ke bakat atau ke minat. ke minat. Oke. Ya, ketertarikan. Jadi ada bakat, ada minat. Sebetulnya itu bahasa sehari-hari ya, sahabat ruang BK. Tapi kadang-kadang ketika itu dijadikan sebuah tema pembicaraan, kok jadi keder juga ya, mana bakat, mana minat gitu ya. Tapi dalam sehari-hari, misalkan saya berminat ke Bu Ripia, kan orang gampang mengartikannya. Beda dengan saya berbakat ke Ripia. Bakat apa? Ya, gitu ya. Itu kan konteksnya kurang ini juga ya. Oke, lanjut Bu, gimana Bu? Oke, setelah dia mengenal dirinya, kemudian tadi diminta untuk mengidentifikasi pekerjaan atau jurusan gitu ya di perguruan tinggi. Oh, jadi kalau tadi itu ke innernya, ke inside approach-nya gitu ya. Siapa diri kita, kelebihan kita apa, hobi kita apa, bakat kita apa. Kemudian kita baru keluar. Betul. Mengidentifikasi faktor-faktor eksternalnya. Iya. Apa aja tadi tuh? Identifikasi pekerjaan. Ya bagi yang mau bekerja gitu, atau perguruan jurusan, tinggi, ya, perguruan bagi yang mau tinggi kuliah. Ya betul. Laki-laki, perempuan, bagi yang mau menikah. Ya betul gitu. Iya. Tujuannya apa? Ya agar bisa disesuaikan gitu dengan keadaan diri kita. Nah itu gitu. Pemirsa, jangan sampai kita memilih pekerjaan, kita memilih perguruan tinggi, kita memilih jodoh, termasuk nggak sesuai dengan kondisi kita. Iya betul sekali. Terus Bu, setelah itu saya mau tanya nih, itu kan analisis ya, pemikiran kita. Iya. Bagaimana kehadiran Tuhan di situ? Kehadiran Tuhan. Dalam artian apakah Tuhan campur tangan? Oh iya, jelas. Jadi kita melakukan upaya-upaya tetap aja kita Bu ya. Iya, kita melakukan tadi analisis diri sendiri, analisis eksternal. Tapi apapun hasilnya nanti kita akan kembalikan kepada Tuhan ya. Bahwa itu adalah kehendak Tuhan. Tapi jangan langsung belum apa-apa itu kehendak Tuhan ya Bu ya, gitu ya maksudnya ya. Iya. Sepakat. Lanjut gimana Bu? Ya intinya itu sih, kita harus mengenal diri, kemudian jangan lupa juga keluarga. Mungkin maksudnya keluarga itu ya, kalau misalnya kita mau kuliah gitu kan, mungkin keluarga juga punya pertimbangan gitu ya, kemampuan keluarga seperti apa gitu, atau mungkin keluarga punya pandangan tertentu terhadap suatu pekerjaan atau gitu. Penilaian tertentu terhadap diri kita yang betul. Luput dari kita sendiri betul. Gitu ya. Iya. Oke, menarik ya, luar biasa pemirsa sahabat ruang BK. Ternyata berkarir itu butuh persiapan ya. Jangan hanya menjalani karir tanpa ada tujuan, tanpa ada analisis ya. Jadi yang penting bagi sahabat ruang BK, terutama adik-adik yang sedang masih mengenyam pendidikan di SMA, terutama SMA Cidahu, mulai dari sekarang coba Anda kenali diri Anda sendiri. Ya, kenal diri Anda sendiri. Kelebihan Anda apa, kekurangan Anda apa, ya bakat, minat dan seterusnya lah. Kemudian mencoba melakukan penilaian atau identifikasi terhadap faktor-faktor pendukung eksternal
Kalau yang mau kuliah, coba identifikasi perguruan tingginya sesuai nggak dengan kita gitu ya. Iya, betul. Kalau mau kerja coba dinilai pekerjaannya sesuai nggak dengan kemampuan kita gitulah. Mungkin pesan yang bisa disampaikan ya, Iya. Bu Ripia ya. Oke, sahabat Ruang BK banyak sekali yang ingin kami sampaikan, terutama oleh Bu Ripia sebetulnya. Tapi berhubung waktu ya, jadi kita akan batasi segmen ini sampai di sini saja. Saya dan Bu Ripia mengucapkan selamat siang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.